Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana diduga ada resort mewah yang dimiliki oleh warga negara Israel di Mentawai, Sumatera Barat. Wow, gila luar biasa. Luar biasa ya investor dari Israel ya. Kemarin ada duganya di Bali gitu ya, punya villa di Bali, kemudian sekarang punya resort ya, diduga punya resort mewah di Mentawai, Sumbar. Wow, luar biasa. Kemudian tidak hanya itu, kasus ini menyeret seorang warga negara Brazil. Nah, setelah dicek sama pemerintah, apakah benar warga Brazil ini bekerja sama dengan orang Israel, apakah ini kong kali kong, apakah ini ada hubungannya dengan perusahaan yang ada di Israel dan sebagainya. Nah, setelah dicek sama pemerintah, ternyata permasalahan ini tidak segampang yang kita pikirkan. Ini sangat rumit sekali, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar orang Israel punya resort di Sumatera Barat? Jadi guys, ya sebelum saya bahas lebih lanjut, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya bukan pro terhadap Israel, saya tidak pro terhadap Palestina, saya tidak pro siapapun ya. Channel ini bukan pro-proan ya. Saya pro terhadap kejujuran. Jadi gini guys, kalau kita sensi dengan orang Israel ya, misalnya nih ya diduga orang Israel itu punya villa di Bali misalnya, kemudian diduga orang Israel itu punya resort mewah di Mentawai misalnya dan sebagainya. Apakah itu hal yang baru? Enggak. Bahkan diduga di zaman Pak Soeharto, intelijen Israel itu melatih intelijen Konoha. Itu lebih fatal sebenarnya. Ini kan masih kecil ya. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di pemerintahan Soeharto itu intelijen Israel melatih intelijen Konoha? Kenapa? Apa alasannya? Jadi ada berbagai faktor ya. Itu yang pertama ya. Kemudian apa alasannya gitu ya? Faktor yang pertama itu karena kemampuan gitu ya. Kemampuan militer Israel itu jauh di atas rata-rata Konoha. Kita harus mengaku itu ya. Jadi kalau kita tidak mengaku itu, kalau kita tidak jujur, ya tidak akan bisa jadi negara maju. Ya kemudian Israel itu negara maju. Ya kita bergurunya sama negara maju dong. Masa kita berguru sama negara gagal seperti Suriah misal. Masa kita berguru sama negara gagal? Bergurunya sama negara maju dong. Jadi suka tidak suka ketika Israel mengajari intelijen Konoha itu oh, mengajari secara militer lah gitu ya. Mereka mengetahui rahasia Konoha, strategi Konoha diketahui oleh apa intelijen Israel. Jadi jangan heran gitu ya kalau misalnya nih ada warga Israel punya resort mewah di Konoha. Itu kan hal yang biasa gitu. Iya kan? Bukan berarti saya mengatakan misalnya nih ya, nanti kalau saya ngomong seperti pasti banyak yang berpikir bahwa saya pro terhadap Israel. Enggak, gue nggak pro terhadap Israel. Tapi gini, salahkan orang yang jual tanahnya gitu. Kenapa mereka jual tanahnya sama orang Israel? Kan itu yang jadi permasalahan. Sama seperti kasus intelijen Konoha itu dilatih sama intelijen Israel. Lah, jangan salahkan intelijen Israelnya. Salahkan kenapa warga Konoha mau kerjasama dengan Israel. Itu kan yang jadi permasalahan. Jadi jangan sedikit-sedikit yang salah itu orang lain. Karena kadang kita harus menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Kita nggak maju itu, kita sering mengatakan, oh itu karena orang lain ya. Saya itu seperti sekarang ini karena orang lain. Hidup saya berantakan karena orang lain. Ya sedikit-sedikit orang lain gitu. Tapi kita kan punya kemandirian gitu ya. Kemandirian intelektual, keputusan dan sebagainya. Kita nggak bergantung sama orang lain terus kan. Kita boleh bergantung sama orang lain. Ya kerjasama misalnya. Tapi jangan terlalu menggantungkan gitu ya. Kemudian selain itu kerjasama Konoha terhadap Israel itu pada saat zaman Soeharto juga gitu ya. Yang kedua itu yaitu membeli pesawat. Diduga pada pemerintahan Soeharto itu Konoha itu membeli pesawat dari Israel. Kemudian ngajarin pilot-pilot
warga Konoha gitu. Itu ada arsipnya guys ya. Jadi ada dugaannya mengatakan seperti itu. Jadi ini bukan hal yang biasa lagi gitu. Maksudnya ini sudah lumrah gitu ya. Cuman kita aja yang terlalu, hah? Masa orang Israel punya resort di Konoha? Ya sah-sah aja nggak jadi masalah. Emang masalahnya apa gitu. Wong permasalahan Palestina dan Israel juga permasalahan politik kok, permasalahan perebutan wilayah, bukan permasalahan agama juga kan. Kita aja yang bawa agama terus ya kan. Jadi biar kita pahami gitu ya, jangan terlalu sensi. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Artinya gini, kalau kita menganggap bahwa orang-orang Israel itu salah, apakah orang Palestina suci? Apakah orang Palestina semuanya suci? Itu kan yang jadi pertanyaan, ya kan? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, di sekelumur on ya. Jadi ada beberapa kerjasama warga Konoha atau pemerintah Konoha dengan Israel. Ya. Kemudian selain itu apa lagi? Ternyata dalam hubungan dagang warga Konoha dan Israel itu melakukan kerjasama perdagangan gitu ya, seperti sepatu misalnya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi ada orang Timor kerja di Israel, lalu tiba-tiba dia menemukan merek sepatu asal Konoha dan made in Konoha gitu. Tahu apa yang terjadi? Dia shock guys. Tapi menurut saya pribadi sah-sah aja, biasa aja gitu. Jadi Konoha itu sebenarnya sudah bekerja sama dengan Israel. Ya, kita nggak tahu ya kan. Jadi jangan terlalu sensitif lah gitu ya. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel di Palestina ya, tapi bisnis ya bisnis gitu ya. Orang Israel dengan umat Muslim seperti Arab Saudi, kalau mereka ketemu gitu ya, pengusaha Arab Saudi dan pengusaha Israel ketemu, apakah mereka bicara tentang masalah Palestina? Enggak, saya rasa enggak. Mereka juga enggak bicara tentang yang lain-lain. Mereka bicara tentang pekerjaan mereka gitu ya. Mereka enggak bicara tentang politik dan lain sebagainya. Jadi pengusaha-pengusaha itu kalau ketemu itu mereka jarang ngurusin yang namanya agama. Nggak penting juga gitu ya. Lu mau nyembah SpongeBob kayak mau nyembah kura-kura ninja kayak nggak penting. Yang penting itu adalah karakter. Lu bisa dipercaya apa enggak? Bukan berarti saya mengatakan agama itu nggak penting ya. Tapi bagi pengusaha itu ya, pengusaha kelas kakap itu, gua nggak peduli lu mau rajin ibadah kayak mau nggak peduli ya. Yang penting lu berkarakter baik. Itu lebih penting daripada cuma baik aja. Jadi biar kita pahami gitu ya. Hal-hal seperti ini kan sangat sering terjadi di Konoha gitu ya. Sampai sekarang juga pemerintah Konoha masih kerja kok dengan, maksudnya kerjasama dengan pemerintah Israel. Tapi secara diam-diam, kalau terang-terangan ya akan masalah. Lagian Pak Gus Dur kan pernah mengatakan Israel itu negara yang disalahpahami. Israel itu seperti lautan yang disalahpahami. Ya menurut saya pribadi sah-sah aja gitu ya. Pak Gus Dur mengatakan seperti itu. Tapi apakah kita bisa terima atau tidak? Enggak. Mayoritas warga Konoha itu enggak terima. Tapi anehnya, ya ini aneh banget ya. Ini menurut saya pribadi ada semacam anomali. Ketika ada satu orang politisi zaman dulu waktu kampanye, yaitu Pak Ganjar mengatakan, kita melarang yang namanya U19 atau 17 tuh ya, yang akan bertanding di Konoha. Dan tahu apa yang terjadi? Yang terjadi batal bertanding. Karena apa? Karena Pak Ganjar melarang. Dan itu salah satu alasan kenapa elektabilitas Pak Ganjar itu nyungsep. Kenapa? Karena tindakannya. Menurut saya pribadi, sah saja gitu ya. Nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau saya perhatikan tuh Pak Ganjar itu emang nggak bagus ya. Rasis gitu namanya. Nggak boleh seperti itu guys. Sehingga anak-anak muda kesel gitu ya. Dalam olahraga ternyata ada perubahan guys ya. Jadi pesepak bola Israel dan pesepak bola Indonesia itu tidak jadi bertanding ya. Dan itu berbekas gitu ya bagi pecinta sepak bola. Ternyata pesepak bola itu beda guys ya. Pecinta sepak bola itu beda gitu ya. Approach-nya beda gitu ya. Menurut kalian gimana?
Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu seakan-akan semua orang Israel itu jahat, guys. Kalau mendengar kata orang Israel, maka biasanya warga Konoha itu akan gelap mata gitu ya. Warga Konoha itu biasanya akan menganggap bahwa Palestina itu suci gitu ya. Ini sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, guys. Kita tidak bisa menilai gitu ya siapa yang salah antara Israel dan Palestina, ya kan? Karena yang bertetangga kan mereka gitu. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Harusnya kita nggak boleh ngurusi, nggak boleh pro-pro terhadap orang tertentu gitu ya. Harusnya kita berpikirnya itu rasional gitu. Ya, jangan berpikirnya itu irasional. Warga Konoha itu kan susah berpikir rasional. Warga Konoha itu lebih mudah diajak membawa agama daripada berpikir rasional. Berpikir jujur, ya kemudian berpikir kritis itu adalah pekerjaan paling susah bagi warga Konoha. Karena apa? Karena butuh energi gitu ya, butuh ide, butuh pemahaman, butuh gagasan, butuh segala-galanya. Jadi menurut keyakinan saya, kita tuh jangan terlalu sensi dengan yang namanya orang Israel gitu ya. Enggak semuanya orang Israel itu jahat, guys. Orang Palestina juga seperti itu, enggak semuanya mereka jahat, enggak semuanya baik gitu ya. Sama seperti orang Israel. Ya, jadi jangan si paling suci gitu. Warga Konoha itu kan si paling suci. Kalau sudah bicara tentang Israel ya, sudah bicara tentang Yahudi, Zionis dan sebagainya, maka warga Konoha itu biasanya akan gelap mata. Padahal kalau kita berpikir rasional, sedikit saja kita berpikir rasional. Ya, sebuah masalah itu tidak bisa dikatakan bahwa hanya satu belah pihak yang menang atau yang benar dan pihak lain salah. Nggak bisa seperti itu, guys. Nggak bisa. Jadi kita membenci Israel itu kan karena diduga orang Israel itu mencaplok tanah Palestina gitu. Tapi menurut saya pribadi itu kurang tepat ya, itu keliru gitu ya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Jadi kita fokus pada fenomena kenapa ada saja ya orang Israel diduga punya resort mewah di Konoha gitu. Apakah ini upaya untuk menjajah atau tidak? Apakah ini upaya untuk mempengaruhi atau menyebarkan agama atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Anda yang menyimpulkan. Ya, sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual sangat nasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.